Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Tetap semangat ya teman-teman menjawab salamnya. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Erna. Teman-teman di rumah dan di studio, hari ini Ustazah ingin menjelaskan tentang ikhlab. Nah, sebelum itu Ustazah ingin menanyakan kabar teman-teman yang di studio maupun yang di rumah. Nah, apa kabar sahabat Ramadan ceria pada hari ini? Alhamdulillah. Cinta Al-Quran, hidup berkah, Allahu Akbar. Nah, Alhamdulillah. Nah, kita harus tetap semangat ya puasanya, karena sebentar lagi kita mendekati hari Lebaran. Jadi teman-teman yang di studio maupun yang di rumah harus tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Dan semoga kita tetap sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah, marilah hari ini Ustazah ingin menyampaikan materi tentang ikhlab. Sebelum itu marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, isti'dadan, siap berdoa, khusyu'an, membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga dengan doa tadi kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja Ustazah ingin menjelaskan ikhlabnya. Silahkan teman-teman yang di rumah dan yang di studio menyimak apa yang Ustazah jelaskan. Nah, Ustazah ingin membaca kaidahnya ya, silahkan diperhatikan. Ikhlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka bunyi nun sukun atau tanwin diganti bunyi mim sukun dan dibaca mendengung. Nah, jadi ikhlab itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka bunyi nun sukun tadi dan tanwin tadi diganti menjadi mim sukun dan dibacanya mendengung. Nah, ini Ustazah ingin menjelaskan nun sukun itu seperti ini ya teman-teman yang di studio maupun yang di rumah. Nun sukun, fathatain, kasrotain, dan domatain ini disebut tanwin. Jadi apabila nun sukun atau tanwin yaitu fathatain, kasrotain, dan domatain bertemu huruf ba, maka bunyi nun sukun tadi atau tanwin tadi diganti dengan bunyinya mim sukun. Contohnya seperti ini. Mim ba'di wasiyatin. Nah, kalau bacaannya dilihat kan ini bunyinya nun sukun. Nah, tapi karena dia bertemu huruf ba, maka nun sukun tadi diganti jadi mim sukun. Jadi bacaannya mim ba'di wasiyatin. Nah, Ustazah ingin mendengar teman-teman yang di studio membaca ini ya. Setelah Ustazah, silahkan teman-teman juga mengikuti ya. Mim ba'di wasiyatin. Mim ba'di wasiyatin. Iya, Ustazah ingin mendengarkan akhwatnya juga. 1, 2, 3. Mim ba'di wasiyatin. Iya, kemudian ikhwannya. 1, 2, 3. Mim ba'di wasiyatin. Iya, Masya Allah. Nah, teman-teman di rumah juga boleh baca ya. Nah, jadi seperti ini. Membacanya mendengung. Mim ba'di wasiyatin. Nah, kemudian contohnya juga sama seperti tadi. Membacanya juga mendengung. Nah, kalau ini
ini domatain bertemu huruf ba. Nah, yang tadi kan nun sukun. Nah, kemudian ini domatain bertemu huruf ba. Sama juga cara membacanya. Ini diganti dengan bunyi mim. Nah, jadi tanwin ini diganti bunyi mim. Asal bacanya kan awanun. Nah, padahal kan seperti itu bacaannya, tapi karena dia bertemu huruf ba, jadi diganti dengan mim. Awanum baina dzalik. Awanum baina dzalik. Nah, silahkan teman-teman mengikuti ustazah ya. Awanum baina dzalik. Awanum baina dzalik. Iya. Nah, ustazah mau mendengarkan ikhwannya dulu. 1, 2, 3. Awanum baina dzalik. Iya, silahkan akhwatnya lagi. Awanum baina dzalik. Nah, benar, teman-teman sudah hebat. Nah, apakah teman-teman sudah paham tadi iklab itu cara membacanya seperti apa? Kaidahnya ada yang hafal? Nah, jadi iklab itu adalah apabila nun, sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka bunyi nun sukun atau tanwin tadi diganti menjadi bunyi mim sukun. Nah, dan cara membacanya mendengung. Ada berapa huruf iklab itu? Ada 1. Jadi huruf iklab itu cuma 1. Sangat mudah sekali kita ingat. Jadi huruf iklab itu ada 1. Nah, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan ustazah. Apakah teman-teman sudah memahami? Nah, ustazah ingin menanyakan kepada teman-teman ya, yang di studio, yang di rumah juga boleh menjawab. Nah, apa tadi kaidah iklab? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka bunyi nun sukun atau tanwin Diganti bunyi mim sukun dan dibaca mendengung. Masya Allah, hebat teman-teman yang di studio. Yang di rumah juga boleh menjawab ya. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar iklab. Semoga hari ini ilmu kita bermanfaat ya, dan semoga kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Nah, terima kasih banyak teman-teman sudah memperhatikan ustazah. Nah, setelah ini kita akan belajar dengan ustazah yang lainnya. Nah, ustazah ingin berterima kasih karena sudah diperhatikan dan teman-teman sudah paham apa yang sudah ustazah jelaskan. Ustazah akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ustazah semuanya dan sahabat teman-teman Ramadan Ceria yang ada di rumah, kali ini bertemu kembali dengan Ustazah Miftah yang tentunya tetap dalam keadaan semangat. Masih semangat apa tidak? Masih semangat apa tidak? Semangat, tetap semangat ya walaupun dalam keadaan puasa, karena tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dalam menuntut ilmu ketika keadaan berpuasa. Baik anak-anak ustazah dan teman-teman sahabat-sahabat rumah Ramadan Ceria yang ada di rumah, kali ini ustazah akan menyampaikan kembali sambungan dari apa yang sudah ustazah sampaikan kemarin, yaitu apa? Masih ingat? Tentang Lailatul Qadar. bagus sekali, tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Oke. Dan sebelum ustazah lanjutkan, ustazah akan mereview sedikit ya. Malam Lailatul Qadar itu mempunyai banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, masih ingat? Malam turunnya Al-Qur'an. Yang kedua, Malam 1000 bulan. bagus, malam 1000 bulan, Masya Allah. Yang ketiga, Malam keberkahan.
Malam keberkahan. Lalu yang keempat? Malam kesejahteraan. Malam kesejahteraan. Dan yang kelima? Belum disampaikan oleh Ustazah. Jadi malam keutamaan malam Lailatul Qadar yang nomor 5 itu adalah, silakan disimak dengan baik-baik. Malam turunnya para malaikat ke bumi. Jadi pada malam tersebut para malaikat berbondong-bondong untuk turun ke bumi. Oleh karena itu kita semua sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak meminta, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas sekali dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan. Jadi pada malam itu sangat bagus sekali kita untuk memohon kepada Allah. Karena apa? Tempat meminta dan memohon itu hanya kepada Allah. Jadi kalian banyak-banyak meminta ya. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di rumah. Banyak-banyak meminta. Meminta apa? Yang pertama, mintalah ridhonya Allah. Minta kecerdasan bagi yang masih dalam tahap mencari ilmu dan lain sebagainya. Dan untuk keutamaan yang nomor 6, tadi 5 ya. Maaf, Ustazah mau tanya sama Nanda Jihan. Yang nomor 6, tahu apa belum? Belum. Nanda Noval? Belum. Yang nomor 6 apa teman-teman yang ada di rumah? Yang nomor 6 yaitu malam penuh dengan ampunan. Malam penuh dengan ampunan. Ada sangkut pautnya dengan malam Lailatul Qadar yang keutamaan malam Lailatul Qadar yang nomor 5. Kita sangat dianjurkan untuk meminta kepada Allah. Dengan adanya malam Lailatul Qadar yang nomor 6 itu adalah malam penuh ampunan, maka kita sangat dianjurkan sekali untuk meminta ampun kepada Allah, meminta maaf. Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala sangat membuka selebar-lebarnya pintu maaf tersebut. Seperti yang sudah diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan solat pada malam Lailatul Qadar, maka dengan bersungguh-sungguh dan dasar iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Dosa-dosa yang telah lalu, yang telah kita lakukan. Dosa-dosa itu sangat banyak sekali ya. Kita sadar apa enggak? Kalau selama 1 detik saja, selama 1 menit saja, kita yakin tidak mengerjakan dosa? Yakin? Selama 1 menit saja, Ustazah mau tanya, yakin? Tidak. Ustazah juga tidak yakin. Karena yang namanya dosa itu sangat umum, sangat luas. Bisa dosa mata, ya kan? Bisa dosa telinga, bisa dosa tangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini kesempatan kita pada malam Lailatul Qadar kita untuk memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala membukakan lebar-lebar pintu maafnya. Dan yang terakhir, Ustazah tidak panjang lebar, tidak banyak-banyak, karena setelah ini kita semua akan belajar kembali bersama Ustaz dan Ustazah yang lainnya. Yang terakhir, selain malam ampunan, apa? Yaitu malam kebaikan. Malam yang penuh dengan kebaikan. Namanya saja sudah malam kebaikan. Kalau kita sampai meninggalkan malam Lailatul Qadar tersebut, rugi atau beruntung? Rugi. Apa? Rugi.
rugi. Sudah jelas malam kebaikan. Jadi kalau kita melewatkan malam Lailatul Qadar tersebut, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Namun sebaliknya, jika kita mengamalkan, beribadah, mengerjakan sesuatu amal yang baik pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kita maunya jadi orang yang beruntung atau maunya jadi orang yang merugi? Mau yang mana, akhwat? Beruntung. Kalau ikhwan, jangan-jangan merugi. Kalau ikhwan maunya beruntung. Sudah pasti dan jelas sekali kita semua yang ada di dalam studio ini maupun yang ada di rumah dan dimanapun berada, pasti ingin menjadi orang yang beruntung. Oleh karena itu, kita perbanyak sekali pada malam Lailatul Qadar tersebut kita mengerjakan, melakukan amalan-amalan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ustazah tutup, kita ulang kembali. Boleh dicatat bagi teman-teman Ramadan ceria yang ada di rumah dan yang ada di studio ini, karena tidak membawa pensil dan buku, boleh diingat-ingat, bahkan direkam di dalam otaknya nih, kita rekam. Apa saja tadi? Ustazah mau tanya satu-satu ya. Nada Nisa, keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama apa? Malam turunnya? Malam turunnya Al-Quran. Yang kedua, Nanda, artinya yang kedua apa keutamaannya? Yang pertama malam turunnya Al-Quran. Yang kedua, ada yang bisa? Belum? Apa? Malam 1000 bulan. Apa yang kedua? Malam lebih baik 1000 bulan. Yang ketiga, malam keberkahan. Yang keempat, malam kesejahteraan. Yang kelima, malam turunnya. Bagus, Masya Allah, malam turunnya malaikat ke bumi. Yang keenam, Malam kebaikan. Belum, yang keenam, malam penuh ampunan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, malam kebaikan. Dari keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut, jangan sampai kita lewatkan ya, karena belum tentu kita akan menemui yang namanya bulan Ramadan atau malam Lailatul Qadar yang akan tiba. Mudah-mudahan kita semuanya sama Allah selalu diberi kesehatan hingga kita bisa bertemu kembali yang namanya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa Ustazah sampaikan. Dari awal sampai akhir pasti banyak kesalahan. Dan kesalahan itu datangnya murni pribadi dari saya sendiri, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum Ustazah tutup, tetap berada di tempatnya, jangan kemana-mana, duduk tenang, duduk yang rapi, karena setelah ini akan belajar kembali bersama ustadz dan ustadzah yang lainnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak ustazah hari ini yang ada di studio dan juga yang ada di rumah masih tetap semangat. Masih pada puasa? Kok nggak semangat sih? Kalau belum semangat kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat 2, Oke. Tepuk semangat 2. Semangat.
semangat. Nah, biar kita di sini semangat dan yang di rumah pun ngeliat kita tambah semangat. Oke, tadi Ustazah sudah salam, kita sudah semangat. Nah, kalau bertemu sama Ustazah Rahmah lagi, kita ada di acara apa? Ramadan Ceria. Nah, halo teman-teman yang ada di rumah, bertemu lagi ya sama Ustazah Rahmah di Ramadan Ceria. Nah, untuk hari ini Ustazah Rahmah juga akan memberikan sebuah cerita, berbagi cerita tentang cerita para nabi yang terdahulu. Dan semoga dengan cerita yang akan Ustazah sampaikan, kita semua bisa memetik pelajaran, hikmahnya dari sifat-sifat nabi yang terdahulu. Untuk hari ini, Ustazah akan menceritakan tentang sebuah kisah. Kisahnya adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan istana. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, memindahkan istana itu mungkin atau enggak ya? Gak mungkin, istana tuh kan besar. Masa sih kita yang manusia bisa mindahin? Nabi Sulaiman itu manusia bukan? Manusia. Nah, yang di rumah pasti juga penasaran ya, gimana sih cara Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana? Nah, karena pada penasaran, Ustazah akan langsung masuk aja. Jadi, di sini ada yang tahu dulu, Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi siapa? Oh iya benar, Jihad. Anaknya Nabi Daud. Nah, Nabi Sulaiman ini dikenal sebagai seorang pemuda yang bijaksana, yang pintar, yang yang bisa memimpin kerajaan. Nah, karena sifatnya yang bijaksana tadi, akhirnya Nabi Daud memberikan perintah untuk Nabi Sulaiman saja yang menggantikan posisi Nabi Daud untuk menjadi raja dan akhirnya memerintah kerajaan Nabi Daud. Nah, setelah selang beberapa waktu ya, Nabi Sulaiman itu kan orangnya bijaksana. Karena kebijaksanaannya itu banyak sekali yang ingin menjadi pasukan beliau. Nah, pasukan beliau itu tidak hanya manusia, tapi juga hewan dan juga bangsa jin. Nah, bangsa jin aja yang menurut kita menakutkan patuh loh sama Nabi Daud. Pasti Nabi Sulaiman. Pasti Nabi Sulaiman tuh keren. Nah, kemudian pada suatu ketika Nabi Sulaiman itu memanggil seluruh pasukannya, manusia, jin, hewan, semua dikumpulin. Dan di kejauhan ada burung hut-hut lari terbang terbirit-birit. Nah, setelah dia sampai di dekat Nabi Sulaiman, burung hut-hut pun bercerita, "Paduka, maafkan saya. Saya tadi terlambat karena saya perginya kejauhan ke negeri entah berantah. Tapi akhirnya saya bisa kembali lagi ke sini. Nah, di negeri itu saya menemukan bahwa ada sebuah kerajaan. Dan kerajaannya itu, teman-teman, dipimpin oleh seorang ratu. Bukan seorang raja ya, seorang ratu. Wah, hebat sekali nih. Kerajaannya dipimpin oleh seorang ratu. Dan ratunya tersebut bernama, ada yang tahu? Iya, benar, Ratu Balkis. Nah, tapi kata burung hut-hut, walaupun kerajaan itu diperintah oleh ratu, kerajaan itu ternyata memeluk atau menyembah matahari. Nah, ternyata bukan menyembah Allah ya. Singkat cerita, mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman pun akhirnya memerintahkan burung hut-hut untuk pergi ke kerajaan Ratu Balkis dan mengirimkan surat yang berisi ajakan untuk mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pun berkata, "Kalau janganlah kamu menjadi orang yang sombong hanya karena kamu seorang perempuan bisa berkuasa." Seperti itu. Nah, setelah mendapatkan surat Nabi Sulaiman, Ratu Balkis pun
penasaran. Kenapa ada orang yang berani-beraninya mengatakan aku sombong? Nah, karena dia merasa seperti itu, dia menyuruh utusannya untuk membawakan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Kemudian kalian tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika mendapatkan hadiah? Iya, benar teman-teman. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan hadiah tersebut, beliau menolak dengan halus, dengan sopan, lemah lembut. Dan beliau berkata, segala yang kamu berikan kepadaku ini sama sekali tidak bisa meruntuhkan keimananku kepada Allah. Dan aku ingin untuk engkau, maksudnya Ratu Balkis ya, untuk bisa ikut untuk bisa ikut menyembah Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mendengar hal itu, Ratu Balkis pun semakin penasaran dengan Nabi Sulaiman. Bisa-bisanya dia menolak hadiahku. Tidak ada orang yang pernah menolak hadiahku. Nah, setelah itu Ratu Balkis pun memenuhi undangan Nabi Sulaiman untuk pergi ke istananya. Nah, sesampainya di sana, wah, Ratu Balkis langsung tertegun. Wah, bagus sekali ya istana Nabi Sulaiman. Ternyata dia memang orang yang bijaksana, rendah hati, sama sekali tidak sombong. Padahal istananya sangat bagus. Nah, tapi sebelum Ratu Balkis datang, Nabi Sulaiman itu sudah menyiapkan sebuah rencana, teman-teman. Rencananya adalah dia menyuruh salah satu utusannya, yaitu Jin Iprit. Oh, Jin Iprit. Beliau menyuruh untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari tempat asalnya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi ketika nanti Ratu Balkis datang, dia akan tertegun, kaget, melihat, kok bisa sih singgasanaku sampai di tempat Nabi Sulaiman? Nah, seperti yang diperkirakan, emang benar, ternyata Ratu Balkis pun kaget karena melihat, wah, kok sepertinya aku kenal ya sama tempat duduk ini, singgasana ini. Nah, ketika Ratu Balkis itu sudah tertegun, kaget, barulah Ratu Balkis merasa, oh, sepertinya memang ajaran ataupun agama yang dianut oleh Nabi Sulaiman ini benar-benar memberikan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan akhirnya pun Nabi Sulaiman dan juga Ratu Balkis sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dari cerita tadi, kira-kira apa sih sikap baik yang bisa kita ambil dari Nabi Sulaiman? Apa coba? Nabi Sulaiman orangnya bijak, tidak sombong ya, dan cerdik. Nah, artinya ketika dia tidak ingin mengajak Ratu Balkis untuk menyembah Allah, dia menggunakan taktik, strategi, ya. Nah, kita pun seperti itu juga dalam kehidupan. Ketika kita melihat ada sesuatu yang salah dilakukan oleh saudara kita yang sesama muslim, kita tidak boleh langsung menunjuk, kamu salah nih kayak gini. Nggak bisa. Karena semua orang punya pendapatnya sendiri dan cara kita untuk menegur orang pun berbeda-beda, seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman cerita tentang Nabi Sulaiman. Sebelum Ustazah tutup, seperti biasa nih, kita walaupun sedang berpuasa dan di tengah pandemi ini pastinya harus tetap menerapkan 3M. Nah, yang pertama tahu, memakai masker ya teman-teman. Yang kedua, menjaga jarak, mencuci tangan, benar. jarak. Iya, yang terakhir baru menjaga jarak. Nah, oke. Anak-anak Ustazah, supaya acara kita hari ini, pembelajaran kita hari ini juga hikmat, kita doa sama-sama ya. Oke, karena tadi kita sudah selesai, berarti kita tutup dengan doa mengakhiri kegiatan ya. Sambil diangkat tangannya. Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Doa mengakhiri kegiatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan dengan doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, Ustazah ingatkan untuk tetap semangat ya menjalankan ibadah puasanya. Dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan yang tentunya di acara Ramadan Ceria. Oke, teman-teman, Ustazah akhiri dulu perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.